Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab, dan selamat mendengarkan. Matahari baru saja terbit di balik deretan rumah sederhana di pinggir kota. Udara pagi bercampur aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di sebuah rumah kontrakan berdinding bata yang belum diplester, seorang pria muda bernama Arga berdiri di depan cermin kecil, merapikan kaos lusuh yang sudah memudar warnanya. "Ga, sarapan dulu. Aku bikin tempe goreng sama nasi sisa semalam." Suara lembut Sari, istrinya, terdengar dari dapur. Arga tersenyum tipis. "Iya, Sar. Aku makan sebentar terus berangkat. Hari ini katanya ada pengecoran di proyek, jadi harus datang pagi-pagi." Sari keluar membawa piring sederhana berisi nasi hangat, tempe goreng, dan sambal. Mereka makan di lantai karena meja makan pun belum mereka punya. Meskipun serba kekurangan, kehangatan di rumah itu masih terasa. "Ga, aku percaya banget sama kamu. Suatu hari nanti kita pasti bisa punya rumah sendiri," ucap Sari sambil tersenyum yakin. Arga mengangguk, meski di dalam hatinya ada sedikit keraguan. Tapi ia tidak mau membuat Sari ikut cemas. "Iya, Sar. Pasti bisa. Aku janji." Beberapa menit kemudian, Arga keluar rumah dengan membawa kotak bekal makan siang, helm proyek yang warnanya sudah pudar, dan sepeda motor tua yang harus didorong dulu sebelum bisa menyala. Perjalanan menuju proyek melewati jalan-jalan kampung yang masih becek. Sepeda motor itu sesekali batuk-batuk kehabisan tenaga. Tapi Arga tidak mengeluh sedikit pun. Sesampainya di lokasi proyek, ia langsung disambut suara ramainya para pekerja dan bunyi mesin molen yang sedang berputar. Arga ikut bergabung, mengambil ember semen, mengangkat batu bata, dan mulai bekerja tanpa banyak bicara. Meski sederhana, di balik peluh yang menetes dari dahinya, ada semangat besar yang selalu menyala, keinginan untuk memperbaiki hidup, sedikit demi sedikit, meskipun jalannya panjang dan terjal. Siang itu, terik matahari begitu menyengat. Para pekerja proyek banyak yang memilih berteduh sebentar sambil meneguk air mineral. Namun Arga tetap mengaduk adonan semen meski lengannya mulai kaku. "Ga, istirahat dulu. Nanti bisa pingsan." Suara seorang pria paruh baya bernama Bima, sahabat sekaligus rekan kerjanya, terdengar dari balik tumpukan batu bata. Arga tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Bey. Kalau berhenti terlalu lama, pekerjaan malah keteteran." Bima menghela napas. "Kamu itu selalu terlalu keras sama diri sendiri. Kadang aku mikir, hidup ini adil nggak sih? Kita kerja banting tulang, gaji cuma cukup buat bayar kontrakan sama makan seadanya." Arga berhenti sejenak, menatap bangunan setengah jadi di depan mereka. Pilar-pilar kokoh berdiri, menjulang ke langit biru. "Kalau bukan kita yang bangun ini, siapa lagi, Bey? Mungkin kita nggak punya gedung megah kayak gini, tapi tangan kita yang bikin gedung ini berdiri." Kalimat itu membuat Bima terdiam. Ada keteguhan yang sulit digambarkan di mata Arga, sesuatu yang membuatnya berbeda dari pekerja lain. Sore hari, setelah jam kerja selesai, Arga duduk di pinggir proyek, membuka bekal nasi dari Sari yang dibungkus daun pisang. Meski lauknya sederhana, rasanya terasa nikmat karena dibuat dengan cinta. Di kejauhan, ia melihat Pak Gunawan, pemilik proyek, turun dari mobil mewahnya. Pakaiannya rapi, jam tangannya mengkilat, sepatu kulitnya bersih tanpa noda. Semua pekerja menunduk memberi salam. Arga hanya memandang sebentar, lalu menutup kotak bekalnya. Dalam hati ia bergumam, "Suatu hari nanti, aku juga bisa berdiri di sini, bukan sebagai tukang, tapi sebagai pemilik proyek." Kata-kata itu hanya terucap dalam hati, tapi sejak saat itu, sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. Sebuah mimpi yang selama ini tertutup oleh debu dan peluh kini mulai terlihat bentuknya. Perjalanan pulang sore itu terasa lebih panjang dari biasanya. Arga mengendarai motor tuanya pelan-pelan, melewati deretan rumah beton besar yang berdiri megah di pinggir jalan. Ia sempat berhenti sejenak di depan sebuah rumah berlantai 2 dengan pagar besi mengkilat. Papan kecil bertuliskan, "Dijual, hubungi agen properti," tergantung di depan pagar itu. Arga menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Entah kapan aku bisa bangun rumah kayak gini," gumamnya lirih. Setibanya di rumah kontrakan, Sari menyambutnya dengan wajah cerah. "Capek banget, ya? Mandi dulu. Aku masak sayur lodeh kesukaanmu." Arga tersenyum, meletakkan helmnya di kursi plastik yang kakinya sudah miring. "Sar,
Kalau kita nabung, kira-kira berapa lama bisa punya rumah sendiri? Sari terdiam sejenak, menatap wajah suaminya yang masih penuh debu proyek. Nggak tahu, nggak. Tapi yang penting kamu sehat dan kerja terus, pasti bisa. Arga mengangguk, lalu menatap langit-langit rumah kontrakan yang sudah mulai mengelupas catnya. Ada semangat kecil yang mulai tumbuh di dalam dirinya, walau ia belum tahu bagaimana cara mewujudkannya. Malam itu, setelah Sari tertidur, Arga masih duduk di ruang tamu kecil sambil mencoret-coret kertas bekas. Ia menggambar sketsa rumah sederhana dengan pensil yang ujungnya sudah tumpul. Kalau aku bisa belajar desain sendiri, mungkin aku bisa bikin rumah orang lain juga, bisiknya pada diri sendiri. Namun, di luar sana, awan mendung kembali menutup bulan. Seperti memberi tanda bahwa jalan menuju mimpi itu tidak akan semulus yang ia bayangkan. Keesokan harinya, suasana di lokasi proyek terasa berbeda. Biasanya para pekerja bercanda sambil mengaduk semen, tapi kali ini banyak yang hanya berdiri dengan wajah tegang. Bima menghampiri Arga yang baru saja datang. "Ga, kamu udah dengar kabar?" Arga meletakkan helmnya, bingung. "Kabar apa?" "Proyek ini katanya mau dihentikan sementara. Katanya ada masalah di perusahaan pengembangnya," bisik Bima pelan. Arga terdiam, merasa dadanya mengencang. "Terus, gaji kita?" Bima menghela napas berat. "Belum jelas. Katanya ditunda sampai masalah selesai." Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Arga menatap gedung yang belum selesai berdiri di depannya. Seluruh tenaga yang ia keluarkan selama ini, seolah menggantung di udara tanpa kepastian. Hari itu, para pekerja hanya duduk di pinggir proyek menunggu keputusan. Pak Gunawan datang sebentar, hanya memberi pengumuman singkat, lalu pergi lagi dengan mobil mewahnya. Sore menjelang malam, Arga pulang dengan kepala penuh pikiran. Sesampainya di rumah, Sari menyambut dengan senyum, tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Ga, aku tadi lihat brosur perumahan baru di pinggir kota. Bagus-bagus banget. Bayangin kalau kita bisa beli rumah kayak gitu," kata Sari sambil menunjukkan kertas brosur. Arga menatap kertas itu, lalu menarik napas dalam. "Sar, sepertinya gaji bulan ini bakal ditunda." Sari terdiam, senyumnya perlahan memudar. "Ditunda? Berarti, uang kontrakan bulan depan gimana?" Arga hanya bisa duduk di kursi plastik, menunduk lemah. Hening menyelimuti ruangan itu, seakan angin malam pun enggan lewat. Sari masih memegang brosur perumahan yang tadi ia tunjukkan. Tangannya sedikit bergetar. "Ga, kita ini udah bertahun-tahun ngontrak. Kalau gaji kamu ditunda, sampai kapan kita bisa bertahan?" Arga menatap istrinya, mencoba menahan perasaan bersalah yang menghantam. "Aku bakal cari kerja tambahan, Sar. Mungkin jadi kuli harian di proyek lain atau ngambil kerjaan malam." Sari menghela napas panjang, lalu menaruh brosur itu di meja. "Aku cuma pengin hidup yang lebih baik, Ga. Bukan buat pamer ke siapa-siapa, tapi aku lelah terus mikirin bayar kontrakan, listrik, dan semua kebutuhan." Ucapan itu menancap dalam di hati Arga. Malam itu ia tidak bisa tidur. Pandangannya kosong menatap atap yang catnya mulai mengelupas. Suara motor yang lewat di jalan depan kontrakan terdengar jauh lebih bising dari biasanya. Keesokan paginya, Arga berangkat lebih awal. Bukan untuk bekerja di proyek yang kini berhenti, tapi untuk keliling mencari pekerjaan tambahan. Dari satu proyek ke proyek lain, jawaban yang ia terima selalu sama. "Maaf, nggak ada lowongan sekarang." Di tengah jalan, motornya kembali mogok. Arga mendorongnya di bawah terik matahari, keringat bercucuran, tapi yang lebih berat adalah pikiran tentang masa depan yang terasa semakin kabur. Sore hari, ia pulang membawa kantong plastik berisi 2 bungkus mie instan dan seikat bayam. Sari yang melihat itu hanya bisa terdiam, tidak sanggup menanyakan apapun. Di dalam hati Arga berbisik, "Kalau begini terus, aku bisa kehilangan segalanya, termasuk dia." Sari masih memegang brosur perumahan yang tadi ia tunjukkan. Tangannya sedikit bergetar. "Ga, kita ini udah bertahun-tahun ngontrak. Kalau gaji kamu ditunda, sampai kapan kita bisa bertahan?" Arga menatap istrinya, mencoba menahan perasaan bersalah yang menghantam. "Aku bakal cari kerja tambahan, Sar. Mungkin jadi kuli harian di proyek lain atau ngambil kerjaan malam." Sari menghela napas panjang, lalu menaruh brosur itu di meja.
Aku cuma pengin hidup yang lebih baik, Ga. Bukan buat pamer ke siapa-siapa, tapi aku lelah terus mikirin bayar kontrakan, listrik, dan semua kebutuhan. Ucapan itu menancap dalam di hati Arga. Malam itu ia tidak bisa tidur. Pandangannya kosong menatap atap yang catnya mulai mengelupas. Suara motor yang lewat di jalan depan kontrakan terdengar jauh lebih bising dari biasanya. Keesokan paginya, Arga berangkat lebih awal. Bukan untuk bekerja di proyek yang kini berhenti, tapi untuk keliling mencari pekerjaan tambahan. Dari satu proyek ke proyek lain, jawaban yang ia terima selalu sama, "Maaf, nggak ada lowongan sekarang." Di tengah jalan, motornya kembali mogok. Arga mendorongnya di bawah terik matahari, keringat bercucuran, tapi yang lebih berat adalah pikiran tentang masa depan yang terasa semakin kabur. Sore hari, ia pulang membawa kantong plastik berisi 2 bungkus mie instan dan seikat bayam. Sari yang melihat itu hanya bisa terdiam, tidak sanggup menanyakan apapun. Di dalam hati Arga berbisik, kalau begini terus, aku bisa kehilangan segalanya, termasuk dia. Pagi berikutnya, Arga duduk di teras kontrakan sambil menatap jalanan yang basah sisa hujan semalam. Surat dari Sari masih tergenggam di tangannya. Sudah sedikit kusut karena terlalu sering ia remas. Ia berdiri, menghela napas panjang, lalu menatap sketsa rumah yang dulu ia gambar di kertas lusuh. "Ini titik mulainya," ucapnya pada diri sendiri. Hari itu ia mengunjungi sebuah toko buku bekas di pasar. Dengan uang pas-pasan, ia membeli 2 buku tentang desain rumah dan bisnis properti. Meski tidak baru dan beberapa halamannya sobek, bagi Arga buku itu seperti jendela menuju dunia baru yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Malam-malam panjang pun berubah. Jika dulu ia langsung tidur setelah bekerja seharian, kini ia duduk di bawah lampu pijar redup, membaca lembar demi lembar sambil mencatat di kertas bekas semen. Bima yang suatu malam mampir melihat itu hanya bisa geleng-geleng kepala. "Ga, kamu serius mau belajar ini? Kita ini tukang, bukan arsitek." Arga menutup bukunya sebentar dan tersenyum. Setiap arsitek juga mulai dari nol, Bi. Kenapa kita nggak bisa? Bima terdiam, lalu menepuk bahu sahabatnya itu. "Kalau gitu, aku dukung. Tapi janji, jangan sampai lupa makan." Hari-hari terasa semakin berat karena Arga tetap harus mencari pekerjaan harian sambil belajar di malam hari. Badannya mulai kurus, tapi matanya menyala penuh semangat. Di tengah kelelahan, ia kembali membuka surat dari Sari. Bukannya membuatnya jatuh, surat itu justru menjadi bahan bakar untuk terus maju. "Aku akan buktikan, Sar. Kamu bakal lihat sendiri." Gumamnya mantap. Beberapa minggu kemudian, Arga memberanikan diri mendatangi kantor pengembang kecil yang sedang membuka tender proyek renovasi rumah. Dengan map berisi desain yang ia gambar sendiri, ia melangkah masuk dengan hati berdebar. Resepsionis menatapnya sekilas, lalu menunjuk ke kursi tunggu. Arga duduk sambil memeluk map itu erat, mencoba mengatur napas. Ketika namanya dipanggil, ia maju dengan percaya diri. Di dalam ruangan, 2 orang staf memeriksa desainnya sebentar, lalu saling pandang. "Maaf, Pak Arga," salah satu staf berkata dengan nada datar. "Desain ini terlalu sederhana. Lagi pula, kami biasanya memilih vendor yang sudah punya nama." Ucapan itu seperti palu yang memukul kepalanya. Namun Arga tidak menyerah begitu saja. "Saya bisa kerjakan dengan biaya jauh lebih rendah. Saya sendiri yang mengawasi pembangunan, kualitas saya jamin." Staf itu hanya tersenyum tipis. "Kami akan pertimbangkan. Silakan tinggalkan mapnya." Arga keluar dari kantor itu dengan langkah pelan, mencoba tetap tegar. Tapi begitu sampai di luar, ia duduk di atas motornya yang sudah tua, menatap map kosong yang tak lagi berisi desainnya. Hari-hari berikutnya ia mencoba lagi, mendatangi toko material, bertanya soal harga, bahkan menawarkan jasanya ke pemilik rumah yang ingin merenovasi. Jawaban yang ia terima selalu sama, "Belum perlu," atau "Kami sudah punya kontraktor langganan." Malam itu, Arga pulang dengan tangan kosong. Lampu kontrakan menyala temaram, suasana rumah terasa sunyi dan dingin tanpa Sari di sana. Di meja kecil, buku desain yang ia beli tergeletak terbuka, menunggu untuk dibaca lagi. Arga menatapnya lama, lalu berbisik lirih. Kalau gagal hari ini, berarti harus coba lagi besok. Esok paginya, Arga benar-benar menjalankan kata-katanya. Ia kembali ke proyek-proyek kecil,
menawarkan tenaga dan ide desainnya. Siang jadi kuli harian, malam mengerjakan sketsa rumah orang yang bahkan belum tentu mau melihatnya. Bima yang beberapa kali datang membantunya sampai ikut prihatin. "Ga, jangan terlalu maksa. Badanmu cuma satu. Kalau jatuh sakit, siapa yang mau kerja?" Arga hanya tersenyum singkat sambil terus menggambar di kertas kusut. "Bei, aku nggak punya pilihan lain. Kalau aku berhenti sekarang, semua cuma tinggal mimpi di atas kertas." Hari-hari berlalu dengan pola yang sama, bekerja, belajar, menawarkan jasa, dan pulang larut malam. Tubuhnya mulai terasa remuk. Tangan yang terbiasa mengangkat semen kini memegang pensil dengan jari bergetar. Sampai suatu malam, ketika sedang menandai ukuran di sketsa, pandangannya mendadak berkunang-kunang. Kertas di depannya bergeser kabur, dan tiba-tiba tubuhnya ambruk di kursi. Beberapa jam kemudian, Bima menemukan Arga terbaring di lantai dengan buku-buku berserakan. Ia buru-buru menolong sahabatnya itu duduk. "Ga, lihat dirimu. Kamu ini manusia, bukan mesin." Arga membuka mata dengan lemah, tapi senyum kecil tetap muncul. "Kalau ini harga yang harus kubayar buat masa depan, aku siap." Malam itu, setelah Bima pergi, Arga kembali duduk dengan tubuh lemah tapi mata penuh tekad. Ia menatap satu sketsa rumah yang berhasil ia gambar dengan rapi. Di bawahnya ia tulis dengan huruf besar, nama proyek, Harapan. Tulisan itu menjadi pengingat sekaligus penggerak. Sejak malam itu, Arga menempelkan kertas sketsa tersebut di dinding ruang tamu kontrakan yang mulai lembab. Setiap kali matanya lelah atau pikirannya ingin menyerah, ia menatap tulisan itu. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri mengetuk pintu sebuah rumah tua di pinggir jalan raya. Pemiliknya, seorang pria berusia sekitar 50 tahun bernama Pak Warto, membuka pintu sambil membawa cangkul. "Pak, saya dengar rumah ini mau direnovasi sedikit," tanya Arga sopan. Pak Warto mengangguk. "Iya, cuma mau nambah satu kamar di belakang. Tapi saya belum ketemu tukang yang cocok." Arga cepat-cepat membuka map yang berisi desain sederhana namun fungsional. "Kalau Bapak mau, saya punya gambarannya. Biayanya bisa disesuaikan sama kebutuhan." Pak Warto melihat sekilas, mengangguk pelan. "Desainmu bagus juga. Tapi saya cuma punya dana pas-pasan." "Tidak apa-apa, Pak. Saya bisa kerjakan sesuai anggaran Bapak." Hari itu juga Arga mendapat proyek pertamanya, meski kecil dan dengan upah sangat terbatas. Tapi bagi Arga, itu bukan sekadar pekerjaan, melainkan langkah pertama menuju impian besarnya. Selama 2 minggu ia bekerja keras di rumah Pak Warto. Siang ia ikut mengaduk semen. Malam ia menggambar ulang desain sesuai perkembangan. Bima ikut membantu tanpa banyak bicara, hanya sesekali menepuk bahu Arga memberi semangat. Ketika renovasi selesai, Pak Warto tersenyum puas. "Bagus, Ga. Rapi dan kokoh. Kamu memang bisa diandalkan." Ia menyerahkan amplop berisi upah yang bahkan belum cukup untuk menutup hutang Arga membeli material. Tapi ucapan itu lebih berharga dari uang manapun. Namun, saat Arga pulang dengan senyum kecil, sebuah kabar lain datang dari tetangga kontrakannya. "Ga, tadi ada orang cari Sari. Katanya dia sudah pindah ikut keluarganya di kota lain." Arga terdiam lama di depan pintu rumah kontrakan. Senyumnya memudar. Di satu sisi, ia baru saja mendapatkan kepercayaan pertama sebagai pembuat desain dan pelaksana proyek kecil. Di sisi lain, hatinya kembali diingatkan bahwa orang yang paling ia cintai masih jauh darinya. Malam itu, sambil menatap proyek harapan yang menempel di dinding, Arga berbisik, "Kalau dunia mau mengujiku seperti ini, aku akan buktikan kalau aku sanggup melewatinya." Beberapa bulan berlalu sejak Arga menyelesaikan proyek kecil untuk Pak Warto. Berita tentang hasil kerjanya mulai menyebar di lingkungan sekitar. 2 orang pemilik rumah sederhana memanggilnya untuk membuat desain dan memperbaiki bangunan mereka. Meski bayaran yang diterima belum seberapa, Arga mulai merasakan satu hal yang lebih besar daripada uang, kepercayaan. Siang itu, ia duduk di warung kopi kecil bersama Bima, menatap daftar rencana di kertas lusuh yang penuh coretan. "Bei, kalau aku bisa kumpulin cukup modal, aku mau bikin usaha properti kecil-kecilan. Mungkin mulai dari rumah tipe sederhana." Bima menatap sahabatnya sambil mengaduk kopi. "Aku lihat kamu serius banget sekarang. Tapi modal dari mana, Ga?" "Pinjam ban.
Arga menghela napas panjang. Itu dia masalahnya. Aku nggak punya jaminan apa-apa. Percakapan itu terhenti ketika ponsel Arga bergetar. Sebuah nomor asing menghubunginya. Dengan ragu ia mengangkat, dan dari seberang telepon terdengar suara tegas. Pak Arga? Saya Davin. Saya dengar dari Pak Warto. Anda bisa desain rumah dengan biaya efisien. Saya tertarik bertemu. Nama itu baru pertama kali Arga dengar. Tapi nada bicaranya jelas bukan orang biasa. Ada kewibawaan sekaligus keseriusan di balik suaranya. Keesokan harinya, Arga bertemu dengan Davin di sebuah kafe modern. Pria itu mengenakan jas rapi, jam tangan mahal, dan membawa berkas tebal. Setelah berbincang beberapa lama, Davin menawarkan kerjasama. Arga membuat desain dan mengawasi pembangunan 3 unit rumah kecil, sedangkan modal penuh dari Davin. Mendengar tawaran itu, Arga hampir tak percaya. Kesempatan yang selama ini ia tunggu seperti datang begitu saja di depan mata. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di tengah perjalanan pulang, motornya yang tua mogok di tengah jalan besar. Arga mendorongnya sambil tersenyum. Tak apa, ini cuma ujian kecil. Beberapa minggu pertama pembangunan berjalan lancar. Desain Arga dipuji karena rapi dan fungsional. Biaya pun bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas. Tapi ketika proyek sudah hampir mencapai 70% penyelesaian, sebuah kabar buruk datang. Harga material bangunan melonjak tajam. Arga mencoba berdiskusi dengan pemasok material, mencari cara agar harga tidak terlalu tinggi. Namun semua toko memberikan jawaban sama, harga naik semua, kami tidak bisa kasih potongan. Dana yang diberikan Davin tidak cukup untuk menyelesaikan proyek sesuai rencana. Arga menawarkan untuk menutup kekurangannya dengan pinjaman pribadi, tetapi tabungannya nyaris kosong. Beban pikiran semakin menumpuk. Malam-malam yang sebelumnya ia gunakan untuk belajar kini ia habiskan menatap kertas perhitungan biaya yang tidak kunjung seimbang. Di saat ia sedang tertekan, Bima datang membawa kabar lain yang membuat dadanya semakin sesak. Ga, aku dengar Sari sekarang kerja di perusahaan besar di kota. Katanya dia sudah dekat dengan manajernya. Arga terdiam lama, tidak memberi jawaban. Ia hanya memejamkan mata, mencoba menahan perasaan yang bercampur antara kehilangan dan kegagalan. Di kontrakan yang sepi, lampu redup menerangi sketsa rumah yang sudah menempel di dinding. Arga menatapnya lama, lalu berkata dengan suara parau, "Kalau semua ini gagal, apa aku masih punya alasan untuk berdiri lagi?" Malam itu, hujan turun deras, mengguyur atap seng kontrakan dengan suara yang memekakkan telinga. Arga duduk di lantai dingin, dikelilingi lembar-lembar perhitungan biaya yang berserakan. Coretan angka yang tak seimbang itu seperti dinding tinggi yang mengurung semua harapannya. Besok paginya, Arga kembali ke lokasi proyek dengan langkah berat. Para pekerja sudah menunggunya, sebagian duduk bersandar di dinding setengah jadi, sebagian lagi merokok dengan wajah gusar. Seorang pekerja, Rudy, maju mewakili yang lain. "Ga, gimana ini? Material belum datang lagi. Kalau kayak gini, kita cuma buang-buang waktu." Arga menarik napas panjang. "Aku lagi cari cara. Tolong bertahan sebentar lagi." Namun Rudy menggeleng pelan. "Aku ngerti kamu berusaha, tapi kami juga butuh kerjaan yang jalan. Kalau proyek ini berhenti lama, kami cari proyek lain dulu." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Arga tak bisa menyalahkan mereka. Semua orang butuh makan, dan proyek yang mandek artinya tidak ada pemasukan. Sore itu, hanya separuh pekerja yang tersisa di lokasi. Arga berdiri di tengah bangunan setengah jadi itu, menatap tembok yang belum diplester. Angin sore membawa debu yang menyapu wajahnya, seolah ikut mempertegas kenyataan pahit bahwa mimpinya bisa runtuh kapan saja. Di sisi lain, Davin, investor proyek itu, mulai kehilangan kesabaran. Ia memanggil Arga ke kantornya. Di ruang besar yang dingin dengan pendingin ruangan yang berderu halus, Davin berbicara tanpa basa-basi. "Arga, ini kesalahan serius. Kita sudah habiskan 70% dana, tapi bangunan baru berdiri setengah. Kalau nggak selesai sesuai jadwal, aku bisa rugi besar." Arga mencoba menjelaskan lonjakan harga material yang tak terduga, tetapi Davin hanya menatapnya dengan ekspresi dingin. "Aku kasih kamu waktu 1 bulan. Kalau proyek ini nggak selesai, aku tarik semua dana dan kamu harus tanggung semua kerugian," tegas Davin. Setelah pertemuan itu,
Arga keluar dari gedung perkantoran tinggi itu dengan langkah goyah. Kota terlihat ramai dengan orang yang bergegas, tapi bagi Arga, semua terasa hening. Seolah dunia tak peduli pada usahanya. Malam itu, Arga menyalakan lampu kecil di kontrakan. Tangan kirinya memegang sketsa desain yang mulai kusam, sementara tangan kanannya menggenggam surat sari yang sudah lusuh. Dua kertas itu, satu lambang mimpi, satu lambang luka, terhimpit dalam genggamannya. Ini pilihan terakhir, ucapnya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Aku harus cari pinjaman besar, meski risikonya tinggi. Kalau gagal, aku bisa kehilangan segalanya. Tapi kalau berhenti, aku benar-benar nggak punya apa-apa lagi. Air hujan yang menetes dari atap seng mengenai kertas di tangannya, membuat tinta di surat itu sedikit luntur. Tapi Arga tidak peduli. Ia berdiri, menatap dinding tempat tulisan, Proyek Harapan, menempel, lalu mengepalkan tangannya kuat-kuat. Aku tidak akan biarkan ini berhenti di tengah jalan. Keesokan paginya, Arga sudah berada di depan salah satu bank swasta. Kemejanya yang sudah pudar warnanya disetrika rapi, tapi tetap terlihat sederhana di antara antrean orang-orang berpakaian formal. Map berisi proposal proyek ia peluk erat seperti memeluk harapan terakhir. Saat duduk di depan petugas bank, Arga menjelaskan rencananya dengan penuh semangat. Desain rumah minimalis yang efisien, potensi penjualan yang menjanjikan, dan proyek yang hampir selesai. Petugas itu menatap layar komputernya sebentar, lalu menatap Arga dengan ekspresi datar. Pak Arga, kami menghargai niat Anda. Tapi Anda tidak punya jaminan aset. Kami tidak bisa menyetujui pinjaman ini. Kata-kata itu menghantam keras, membuat dada Arga terasa sesak. Ia keluar dari bank dengan langkah gontai. Kemeja yang tadi ia rapikan kini basah oleh keringat dingin. Namun Arga tidak berhenti di sana. Hari itu ia mendatangi 3 bank lain, 2 koperasi, dan 1 lembaga pembiayaan. Jawaban mereka serupa, penolakan. Menjelang malam, ia terduduk di bangku taman kota. Map proposal proyeknya tergeletak di sampingnya. Beberapa sudutnya sudah kusut karena terlalu sering dibuka tutup. Hujan rintik mulai turun, tapi ia tidak beranjak. Kenapa harus seberat ini? Gumamnya pelan. Tapi kemudian ia teringat lagi wajah Sari ketika berkata, aku cuma pengin hidup yang lebih baik. Ingatan itu menusuk, tapi juga membangkitkan kekuatan baru. Arga kembali berdiri, meraih map itu, dan kembali ke kontrakan dengan tekad bulat. Ia teringat pada satu-satunya harta yang tersisa, motornya yang sudah menemaninya sejak awal bekerja di proyek pertama. Keesokan harinya, ia menjual motor itu. Uang yang didapat memang tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli sebagian material penting agar pembangunan tidak berhenti total. Sisanya ia bayar secara kredit ke toko material dengan jaminan nama baiknya sebagai tukang. Ketika Bima melihat Arga datang ke lokasi proyek dengan karung semen diangkut menggunakan mobil sewaan, ia terperangah. Ga, kamu beneran jual motor itu? Itu kan satu-satunya kendaraanmu. Arga hanya tersenyum kecil sambil menepuk bahu Bima. Motor bisa dicari lagi, Bi. Tapi kalau proyek ini gagal, mimpi ini bakal mati selamanya. Sejak hari itu, Arga tidak lagi pulang cepat. Ia menginap di lokasi proyek, tidur di lantai semen beralaskan tikar pinjaman dari salah satu pekerja. Lampu gantung dari kabel sementara menjadi penerang di malam hari, sementara suara jangkrik menemani saat ia menghitung lagi biaya dan jadwal pembangunan. Setiap kali lelah menghampiri, Arga kembali menatap bangunan setengah jadi itu. Ini bukan cuma proyek. Ini harga diriku, masa depanku, dan jalan untuk mengambil kembali apa yang hilang dariku, ucapnya dalam hati. Namun, tantangan belum berhenti. Seminggu kemudian, pengawas dari pemerintah daerah datang untuk mengecek kelengkapan izin bangunan. Salah satu dokumen ternyata belum lengkap. Tanpa dokumen itu, proyek bisa dihentikan kapan saja. Arga berlari ke kantor kelurahan, mengurus surat demi surat, bolak-balik antara kantor dinas dan lokasi proyek. Di siang terik ia harus menunggu antrian panjang, sementara di sore hari ia tetap ikut bekerja bersama para tukang agar pembangunan tidak melambat. Bima yang melihat kondisi Arga sampai khawatir. Ga, kamu ini udah kayak nggak punya waktu buat napas. Kalau kamu tumbang, siapa yang mau selesain ini semua? Arga tersenyum, lelah tapi yakin. Kalau aku jatuh, aku bangkit lagi. Karena aku udah nggak punya jalan buat mundur, Bi. Malam itu,
Ia kembali menatap sketsa desain di meja kayu kecil di lokasi proyek. Tetes keringat bercampur air hujan menodai kertas itu, tapi Arga tidak peduli. Ia menggambar lagi, memperbaiki detail, memastikan semua sesuai rencana. 1 bulan. Hanya 1 bulan. Aku harus selesaikan, bisiknya tegas, seolah sedang memberi perintah pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berubah menjadi lomba melawan waktu. Sejak fajar menyingsing, suara pukulan palu, gergaji, dan campuran semen terdengar tanpa henti. Arga tidak lagi memikirkan siang atau malam. Setiap detik baginya adalah kesempatan untuk mendekatkan bangunan itu ke garis akhir. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang serius. Mata Panda semakin gelap, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat menggambar detail rancangan di malam hari. Namun, semangat di matanya tetap menyala. "Ga, kamu ini manusia atau robot? Makan dulu, jangan cuma kopi sama roti tiap hari," ujar Bima sambil menyodorkan sebungkus nasi bungkus. Arga mengambilnya sambil tersenyum tipis. "Makasih, Bey. Tapi makan nanti aja, masih banyak yang harus dicek." Bima menghela napas, lalu ikut membantu mengecat tembok sambil mengawasi Arga dari jauh. Ia tahu sahabatnya itu sedang berada di ujung tanduk, tapi tekadnya begitu kuat hingga sulit dihentikan. Di minggu ketiga, bangunan mulai terlihat wujudnya. 3 rumah tipe kecil berdiri berdampingan, atap hampir selesai, dan cat dasar mulai dilapisi. Hanya tinggal beberapa bagian akhir, pemasangan pintu, jendela, dan lantai keramik. Namun justru ketika semuanya hampir selesai, badai besar datang. Hari itu, langit mendadak gelap meskipun jam baru menunjukkan pukul 2 siang. Angin kencang bertiup membawa debu, lalu hujan deras turun mengguyur lokasi proyek. Para pekerja buru-buru menutupi semen yang baru diaduk dengan terpal seadanya. Air hujan yang deras membuat sebagian pondasi di sisi belakang rumah mulai terkikis. Salah satu dinding yang belum dipasang penopang tambahan terlihat miring, nyaris roboh. "Ga, kita harus hentikan dulu. Bahaya!" teriak Rudi dari tengah lokasi. Arga berlari menerjang hujan, memeriksa dinding itu dengan cepat. Dalam hitungan detik, ia harus membuat keputusan. Menghentikan pekerjaan dan kehilangan banyak waktu, atau tetap melanjutkan dengan risiko dinding itu ambruk dan menghancurkan hasil kerja berminggu-minggu. Ia menatap para pekerja yang menunggu instruksi, menatap hujan yang semakin deras, lalu menatap bangunan yang menjadi taruhan hidupnya. Dalam benaknya, wajah Sari terlintas. Senyumnya dulu ketika mereka pertama kali menikah, lalu tatapannya saat pergi meninggalkan surat itu di meja makan. Semua itu seperti percikan api yang menyulut keberanian Arga. "Lanjutkan. Pasang penopang tambahan sekarang," teriak Arga lantang. Meski berbahaya, semua orang bergerak cepat. Kayu-kayu penopang dipasang di tengah guyuran hujan, lumpur menempel di kaki mereka, dan petir menyambar tak jauh dari lokasi. Beberapa jam kemudian, hujan mulai reda. Dinding itu berhasil dipertahankan, meskipun beberapa bagian retak kecil harus diperbaiki keesokan harinya. Arga terduduk di tanah, tubuhnya basah kuyup, nafas terengah-engah. Bima datang menepuk bahunya. "Ga, tadi kamu bikin aku jantungan. Kalau dinding itu roboh, kita bisa celaka semua." Arga menatap bangunan itu dengan tatapan lelah tapi lega. "Aku tahu, Bey. Tapi kalau kita berhenti sekarang, semuanya bisa sia-sia. Kita nggak punya waktu lagi." Namun setelah badai itu, masalah lain muncul. Beberapa pekerja mulai menarik diri karena merasa pekerjaan ini terlalu berat dengan tenggat waktu yang mepet. Jumlah tenaga berkurang drastis, padahal pekerjaan finishing justru yang paling banyak memakan waktu dan detail. Arga hanya bisa menghela napas panjang. Kalau mereka pergi, aku yang harus selesaikan sendiri. Dan malam itu, ia benar-benar melakukannya. Dengan lampu sorot seadanya, Arga tetap bekerja sendirian hingga larut malam. Memasang kusen, mengecek sambungan kabel, dan memastikan semua sesuai rencana. Tangannya melepuh karena terlalu lama memegang peralatan. Menjelang subuh, ia terduduk di depan bangunan itu. Matanya menatap kosong, tubuhnya bergetar karena kelelahan. Tapi di sela-sela napas yang berat, ia tersenyum kecil. "Tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi." Bisikan itu nyaris tidak terdengar karena suaranya serak akibat terlalu lama bekerja sambil menahan kantuk. Arga mencoba berdiri, namun lututnya lemas.
Ia bertumpu pada dinding yang baru selesai dipasang kusennya, menarik napas panjang, lalu kembali mengambil palu. Waktu tinggal 2 minggu lagi sesuai tenggat yang diberikan Davin. 2 minggu yang terasa seperti pisau tajam menggantung di atas kepalanya. Keesokan paginya, Bima datang membawa 2 termos kopi dan beberapa bungkus nasi. "Ga, kamu nggak bisa kerja sendirian terus. Tenagamu pasti habis. Aku udah ajak 2 teman buat bantu, walau nggak banyak." Arga menatap sahabatnya itu dengan mata berkaca-kaca. "Bi, tanpa kamu mungkin aku udah berhenti dari lama." Bima hanya tersenyum, lalu ikut mengangkat tumpukan keramik. Hari-hari selanjutnya berubah menjadi maraton kerja. Arga bangun sebelum matahari terbit, memeriksa setiap bagian rumah, mengukur ulang sudut, memastikan tidak ada kesalahan yang bisa memakan waktu tambahan. Ia bahkan tidur di lokasi, beralaskan papan kayu, hanya untuk bisa memulai pekerjaan lebih cepat di pagi hari. Namun, tubuhnya mulai memberontak. Telapak tangannya melepuh, punggungnya nyeri, dan batuk mulai terdengar setiap kali ia menarik napas panjang. Tetapi setiap kali rasa sakit itu datang, Arga mengingat kalimat Davin, "Kalau nggak selesai tepat waktu, aku tarik semua dana, dan kamu harus tanggung rugi." Tekanan itu justru menjadi bahan bakar yang membuatnya terus bergerak. H10 menuju tenggat waktu. Pintu-pintu sudah terpasang, jendela mulai dipoles, dan keramik mulai ditata. Tetapi ada satu masalah besar. Cat untuk seluruh rumah belum dibeli karena dana sudah nyaris habis. Arga mencoba mencari cat dengan sistem pembayaran tempo. Sebagian toko menolak, tetapi ada satu toko kecil yang bersedia membantu setelah mendengar cerita perjuangannya. "Pak Arga, kami percaya sama Bapak. Bayar semampunya setelah rumah laku terjual," ujar pemilik toko itu sambil memberikan nota. Arga hampir tidak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. H5 menuju tenggat waktu. Hujan turun lagi. Bukan badai besar, tetapi cukup membuat proses pengecatan tertunda. Para pekerja yang masih bertahan mulai terlihat lelah. "Ga, ini nggak mungkin selesai kalau hujan terus," kata Rudi dengan wajah putus asa. Arga menatap langit mendung, lalu menatap bangunan yang hampir selesai. "Kalau kita tunggu hujan berhenti total, kita nggak akan punya cukup waktu. Ayo, kita pasang terpal. Kita harus paksa selesai." Dengan segala cara, mereka menutup sisi bangunan dengan terpal agar Cat tidak terkena air. Proses pengecatan dilakukan dengan hati-hati, bahkan di bawah cahaya lampu sorot malam hari. H1 menuju tenggat waktu. 3 rumah itu akhirnya berdiri lengkap, tetapi detail akhir masih banyak. Pemasangan gagang pintu, pembersihan lantai, dan pengecekan instalasi listrik. Malam terakhir, Arga memimpin semua orang untuk menyelesaikan hingga subuh. Matanya merah, suaranya serak, tetapi semangatnya tidak padam sedikit pun. Saat semua orang kelelahan dan duduk di lantai, Arga masih berjalan dari satu sudut ke sudut lain, memastikan semuanya sempurna. Bima yang memperhatikan hanya bisa menggeleng sambil berkata, "Ga, kalau ini nggak berhasil, aku nggak tahu lagi apa yang bisa bikin kamu jatuh." Arga tersenyum lelah. "Justru karena itu, Bei, aku harus pastikan ini berhasil." Pagi menjelang, matahari menyinari bangunan yang kini berdiri gagah. 3 rumah sederhana dengan desain modern minimalis tampak berjejer rapi. Dinding putihnya memantulkan cahaya pagi, jendela kaca mengilap, dan halaman kecil di depannya bersih tanpa sisa material. Arga berdiri di tengah jalan setapak, menatap karyanya sambil menahan air mata. "Ini bukan cuma rumah, ini bukti kalau aku nggak kalah." Arga berdiri cukup lama di depan 3 rumah yang baru saja selesai. Jemari tangannya masih terasa nyeri karena semalaman menggenggam palu dan kuas Cat, tapi hatinya terasa hangat. Angin pagi bertiup pelan, seolah ikut merayakan keberhasilannya. Namun, kebanggaan itu segera tergantikan oleh rasa cemas. Hari ini adalah hari Davin, sang investor, datang untuk melakukan pengecekan terakhir. Satu saja kesalahan besar yang ditemukan, proyek ini bisa dianggap gagal. Pagi yang tegang. Bima datang membawa sarapan, tetapi Arga hanya menggeleng. "Nggak bisa makan, Bei. Perutku rasanya seperti diikat." Bima menepuk bahunya. "Kamu udah kasih segalanya, Ga. Kalau masih ada yang kurang, biar kita perbaiki bareng-bareng nanti." Arga mengangguk, tetapi matanya tetap menatap setiap detail rumah. Ia berjalan dari satu unit ke unit lainnya, menyentuh dinding,
mengecek sambungan pintu, bahkan mengelus kaca jendela untuk memastikan tidak ada noda yang tertinggal. Kedatangan Davin. Menjelang siang, mobil hitam berhenti di depan lokasi. Davin keluar dengan jas rapi, diikuti oleh 2 orang staf yang membawa tablet dan kamera. Arga merasakan telapak tangannya berkeringat. "Pagi, Pak Davin." Sapa Arga sopan sambil sedikit membungkuk. Davin tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan menuju rumah pertama, menatapnya dari ujung atap hingga ke halaman kecil di depannya. Salah satu staf memotret, yang lain mencatat sesuatu di tabletnya. Bima yang berdiri di belakang Arga berbisik, "Waduh, ini kayak lagi sidang skripsi, ga?" Arga hanya bisa tersenyum kaku. Pemeriksaan yang menguras napas. Davin membuka pintu rumah pertama. Engsel pintu yang baru dipasang bergerak mulus tanpa suara berdecit. Ia masuk, mengelilingi ruangan, mengetuk dinding dengan jarinya, lalu menoleh sebentar pada Arga. "Bagus," ujarnya singkat. Kata itu seperti seteguk air di tenggorokan yang kering, tetapi Arga tidak bisa terlalu lega. Masih ada 2 rumah lagi yang harus diperiksa. Di rumah kedua, Davin memeriksa instalasi listrik dengan detail. "Nyalakan semua lampu," perintahnya. Arga segera menekan saklar, dan ruangan itu langsung terang. Tidak ada kabel yang konslet, tidak ada lampu yang berkedip. Saat mereka menuju rumah ketiga, awan mendadak mendung. Angin bertiup cukup kencang hingga debu dari jalanan masuk ke halaman. Salah satu staf Davin menutup tablet dengan tangan agar tidak terkena kotoran. Di rumah ketiga inilah kejadian yang membuat napas Arga tercekat. Masalah tak terduga. Saat Davin mencoba membuka salah satu jendela, kuncinya terasa macet. Jendela itu tidak bisa digeser sempurna, bahkan sedikit mengeluarkan suara gesekan yang kasar. Arga langsung maju. "Izinkan saya perbaiki sebentar, Pak." Ia mengambil obeng dari tas kecilnya, memeriksa rel jendela, dan menemukan ada sedikit serpihan semen yang menghalangi. Tangannya bergerak cepat, tetapi justru membuat Davin memperhatikannya lebih serius. "Ini bisa jadi masalah kalau pembeli merasa tidak nyaman," komentar Davin. Arga menelan ludah. "Hanya perlu dibersihkan sedikit, Pak. Tidak ada kerusakan permanen." Beberapa menit kemudian, jendela itu bisa dibuka tutup dengan lancar. Davin mengangguk kecil, lalu kembali memeriksa bagian lain. Namun jantung Arga masih berdetak cepat. Keringat di pelipisnya mengalir meskipun angin cukup dingin. Keputusan akhir. Setelah lebih dari 1 jam, Davin berdiri di tengah halaman dan menatap ketiga rumah itu. "Arga," panggilnya. Arga dan Bima segera mendekat. "Ya, Pak." Davin menarik napas panjang, lalu berkata, "Secara keseluruhan, ini hasil yang sangat memuaskan. Aku tidak menyangka kamu bisa menyelesaikannya tepat waktu dengan kualitas seperti ini." Arga menatapnya dengan mata yang mulai memerah karena menahan emosi. "Jadi, proyek ini lolos, Pak." Davin tersenyum tipis. "Bukan cuma lolos. Aku tertarik untuk lanjutkan kerja sama ini. Kita akan buat 10 rumah lagi." Kalimat itu membuat kaki Arga hampir lemas. Ia mengangkat kepalanya ke langit yang mulai cerah, merasakan angin menyapu wajahnya. Semua kerja keras, semua malam tanpa tidur, semua luka di tangannya, terasa terbayar lunas. Arga berdiri mematung beberapa saat setelah mendengar ucapan Davin. Matanya menatap kosong ke depan, bukan karena tidak percaya, tetapi karena hatinya penuh dengan rasa syukur yang menyesakkan dada. Bima menepuk bahunya pelan. "Ga, kamu berhasil," bisiknya lirih. Arga hanya mengangguk pelan. Bibirnya bergetar, seperti ingin berkata sesuatu tapi tertahan oleh perasaan haru yang terlalu besar. Perjalanan menuju kantor Davin. 2 hari kemudian, Arga diundang ke kantor pusat Davin untuk penandatanganan kontrak proyek baru. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Arga mengenakan kemeja putih bersih yang ia simpan khusus untuk momen penting. Celana panjangnya disetrika rapi, dan rambutnya disisir dengan hati-hati meski ia tahu beberapa helai sudah mulai memutih karena kelelahan. Saat ia memasuki gedung perkantoran itu, aroma pendingin ruangan bercampur dengan wangi kopi segar menyambutnya. Orang-orang berseliweran dengan pakaian formal, sibuk dengan rapat dan berkas-berkas. Arga sempat merasa canggung. "Dulu, aku cuma datang ke kantor seperti ini untuk minta proyek kecil," batinnya. "Sekarang, aku datang untuk tanda tangan kontrak besar." Ruang rapat yang mengesankan.
Ruang rapat itu luas, dengan meja kayu panjang dan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota dari lantai 20. Davin sudah duduk di ujung meja, ditemani 2 manajer proyek dan seorang notaris. "Silakan duduk, Arga," ujar Davin ramah. "Hari ini kita resmikan kerjasama untuk pembangunan 10 rumah baru. Nilainya cukup besar." Angka yang tertera di dokumen kontrak membuat jantung Arga berdegup kencang. Jumlah yang dulu hanya bisa ia bayangkan kini tertera jelas di atas kertas. Notaris menjelaskan pasal demi pasal, dan Arga mendengarkan dengan seksama. Ia tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun. Bima yang ikut mendampingi duduk di sebelahnya, menepuk punggung Arga setiap kali ia terlihat tegang. "Siap, Ga? Tanda tangan di sini," ujar notaris. Arga menarik napas panjang, menggenggam pena itu erat-erat, lalu menuliskan namanya dengan goresan mantap. Setiap huruf terasa seperti cap kemenangan atas semua keraguan yang pernah menghantuinya. Ucapan Davin. Setelah semua berkas ditandatangani, Davin menatap Arga dengan senyum tipis. "Aku kagum sama tekadmu, Ga. Jarang ada orang yang bisa bertahan di titik seberat itu tanpa menyerah." Arga menunduk sebentar. "Terima kasih, Pak Davin. Kalau bukan karena tekanan itu, mungkin saya nggak akan tahu seberapa jauh saya bisa melangkah." Davin mengangguk. "Dan sebagai tambahan, mulai bulan depan, kamu bukan hanya kontraktor pelaksana. Aku ingin kamu jadi mitra resmi perusahaan." Kalimat itu membuat Arga terdiam. Mata Bima melebar, hampir tidak percaya dengan tawaran sebesar itu. Arga merasakan dadanya penuh sesak, seperti ada sesuatu yang menahan di tenggorokan. "Pak, ini berarti?" tanyanya dengan suara yang nyaris bergetar. "Ini berarti kamu bukan lagi tukang yang sekadar mengerjakan proyek orang lain," jawab Davin. "Kamu sekarang adalah pemilik sebagian dari proyek ini." Perjalanan pulang yang berbeda. Sore itu, Arga pulang dengan membawa map kontrak di tangannya. Ia sengaja tidak naik taksi atau ojek online. Ia memilih berjalan beberapa ratus meter, membiarkan dirinya merasakan setiap langkah. Langkah yang dulu penuh beban kini terasa ringan. Jalanan kota yang dulu tampak menakutkan kini terasa ramah. Gedung-gedung tinggi yang dulu membuatnya minder kini terlihat seperti bukti bahwa semua orang punya kesempatan untuk berdiri sejajar. Sesampainya di kontrakan, Arga membuka pintu pelan-pelan. Dinding yang dulu dipenuhi coretan rencana kini tampak kosong karena sebagian besar kertas sudah ia pindahkan ke map proyek. Ia duduk di kursi kecil, menatap ruangan itu lama. Dari sini semua dimulai, dari ruangan kecil ini. Arga menggenggam map kontrak itu lebih erat, lalu menatap sekali lagi setiap sudut kontrakan yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Tempat itu sempit, dindingnya sudah mengelupas di beberapa bagian, namun disinilah ia belajar bertahan hidup ketika semua pintu tertutup. Hari itu juga, ia memutuskan pulang ke kampung halaman setelah bertahun-tahun tidak kembali. Bukan untuk pamer, tetapi untuk menepati janji pada dirinya sendiri. Ia akan pulang hanya ketika berhasil berdiri dengan kepalanya tegak. Perjalanan pulang. Kereta yang membawa Arga melaju membelah sawah-sawah yang hijau membentang. Angin yang masuk melalui celah jendela terasa berbeda, lebih sejuk, lebih akrab, dan seolah menyambut kepulangannya. Selama perjalanan, pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu. Ia teringat jelas saat harus berjalan menyusuri jalan desa dengan tatapan orang-orang yang penuh cibiran. Ia teringat saat Sari berdiri di depan rumah orang tuanya, menahan tangis sambil berkata tidak bisa lagi hidup bersamanya. Semua itu menancap kuat di ingatannya, menjadi bahan bakar yang membuatnya tidak mau menyerah. Bima yang ikut menemaninya ikut tersenyum melihat Arga hanya terdiam menatap keluar jendela. "Ga, siap mental? Kamu tahu kan, orang-orang di kampung masih ingat siapa kamu dulu." Arga menarik napas panjang. "Justru itu, Bei. Aku mau mereka lihat siapa aku sekarang." Tiba di desa. Ketika turun dari kereta, Arga disambut pemandangan yang dulu sangat akrab. Stasiun kecil dengan papan nama yang catnya mulai pudar, tukang becak yang duduk santai menunggu penumpang, dan aroma tanah basah karena gerimis semalam. Namun kali ini, ia datang bukan sebagai pria yang menunduk malu, melainkan dengan langkah mantap. Beberapa wajah yang ia kenal dulu mulai memperhatikannya. Ada yang langsung mengenali, ada yang hanya berbisik-bisik sambil menunjuk dari jauh. Itu bukan Arga? Yang dulu sempat bangkrut itu." "Iya kayaknya. Tapi, lihat bajunya. Rapi banget sekarang."
Bisikan-bisikan itu terdengar, tetapi Arga hanya tersenyum tipis. Ia tidak lagi merasa terhina seperti dulu. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan, seolah semua luka lama perlahan sembuh hanya dengan berjalan di jalanan desa itu. Rumah lama yang masih berdiri. Arga memutuskan untuk singgah sebentar di rumah lamanya. Rumah kecil itu masih berdiri, meskipun catnya sudah pudar dan beberapa genteng tampak rusak. Di teras, terlihat seorang tetangga tua yang dulu sering memberinya makan ketika Arga benar-benar tidak punya apa-apa. "Arga? Ya Allah, ini benar kamu?" seru ibu tua itu terkejut. "Kamu kelihatan beda banget sekarang." Arga menghampiri dan mencium tangan wanita itu dengan hormat. "Iya, Bu. Ini saya. Terima kasih karena dulu ibu nggak pernah biarin saya kelaparan." Mata ibu itu berkaca-kaca. "Saya cuma bantu sedikit, Ga. Tapi lihat kamu sekarang. Masya Allah, luar biasa." Percakapan singkat itu membuat hati Arga semakin hangat. Bukan karena pujian, tetapi karena ia sadar bahwa di tengah semua kesulitan dulu, selalu ada orang baik yang hadir membantu. Pertemuan yang tak terduga. Saat hendak meninggalkan rumah lama itu, Arga melihat sosok yang sangat familiar berdiri di ujung jalan. Sari, mantan istrinya. Ia berdiri mematung, seolah tidak percaya melihat Arga yang kini tampak berbeda. Keduanya hanya saling menatap cukup lama, tanpa kata-kata. Angin yang bertiup membuat daun-daun jati di sekitar jalan berjatuhan perlahan, menambah keheningan yang syarat makna. Akhirnya, Sari yang membuka suara. "Ga, ini kamu." Arga menatapnya dengan tatapan tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, hanya ketenangan yang datang setelah perjuangan panjang. "Iya, Sar. Ini aku." Sari menggigit bibirnya, seperti ingin mengatakan banyak hal tetapi bingung harus memulai dari mana. Arga tidak menunggu penjelasan. Ia hanya mengangguk pelan. "Aku nggak balik buat membuka luka lama," kata Arga dengan suara rendah tapi jelas. "Aku cuma mau tunjukin, semua yang dulu kamu tinggalkan, bisa jadi sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira." Sari terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Reaksi orang-orang. Kabar kepulangan Arga cepat menyebar. Orang-orang yang dulu mencibir kini datang menghampiri. Ada yang sekadar menyapa, ada yang pura-pura tidak pernah mengatakan hal buruk. Arga menerima semuanya dengan senyum ramah. Beberapa anak muda desa bahkan mendekat dan bertanya, "Bang Arga, gimana caranya bisa sukses kayak sekarang? Kami pengen belajar." Pertanyaan itu membuat Arga terharu. Dulu, ia dianggap beban. Kini, ia justru dijadikan contoh. Arga berdiri di depan rumah lamanya untuk terakhir kali hari itu. Ia menatap langit sore yang berwarna jingga, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Perjalanan ini belum selesai, tapi setidaknya, aku sudah pulang dengan kepala tegak." Arga mengucapkan kalimat itu sambil memandangi rumah lamanya sekali lagi. Angin sore menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu rencana yang sengaja ia siapkan. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang hasil perjuangannya, bukan untuk membalas, tetapi untuk memberi pelajaran bahwa tidak ada yang mustahil. Undangan yang mengejutkan desa. Keesokan paginya, sebuah undangan sederhana tersebar di desa. Arga meminta warga untuk hadir di sebuah lokasi di pinggir kota, tempat proyek perumahan yang baru saja ia rampungkan berdiri. Awalnya, banyak yang mengira undangan itu hanyalah pamer biasa. "Ah, paling dia cuma mau tunjuk-tunjukkan hasil," gumam salah seorang warga. Tapi karena rasa penasaran, hampir semua orang memutuskan datang. Termasuk Sari, yang datang diam-diam, berdiri di antara kerumunan tanpa ada yang menyadari. Perjalanan menuju lokasi. Puluhan motor dan beberapa mobil beriringan melewati jalanan desa menuju lokasi. Di depan, Arga duduk di mobil bersama Bima. Pandangannya lurus ke depan, sesekali menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. "Ga, kamu yakin gak akan terlalu emosional nanti?" tanya Bima yang bisa merasakan ketegangan itu. Arga tersenyum tipis. "Aku cuma mau mereka lihat apa yang bisa dicapai orang yang dulu mereka remehkan. Sisanya, biar mereka menilai sendiri." Rumah 5 miliar yang berdiri megah. Sesampainya di lokasi, kerumunan itu dibuat terdiam. Di hadapan mereka berdiri sebuah rumah megah berdesain modern tropis, dengan halaman yang ditata rapi, jendela kaca besar yang memantulkan cahaya matahari sore,
dan pagar elegan berwarna hitam yang membuatnya tampak kokoh sekaligus mewah. Di sebelah rumah utama, berdiri deretan rumah-rumah baru yang sedang dalam tahap finishing, hasil kontrak besar yang baru ditandatangani Arga. Seorang anak muda desa berbisik, "Ini, beneran Arga yang bangun semua ini?" Orang di sebelahnya hanya bisa mengangguk dengan mata membelalak. Pidato yang menggetarkan. Arga berdiri di teras rumah, menatap satu persatu wajah yang hadir. Tidak ada kebencian dalam pandangannya, hanya ketenangan yang lahir dari perjuangan panjang. "Teman-teman, saudara-saudara," suara Arga terdengar mantap. "Beberapa tahun lalu, saya berdiri di jalanan desa ini dengan kepala tertunduk. Saya dianggap tidak punya masa depan. Bahkan, orang terdekat saya pun memilih pergi." Kerumunan menjadi hening. Sari yang berdiri di belakang menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi hari ini, saya ingin berdiri di sini bukan untuk membalas siapapun. Saya hanya ingin bilang, jangan pernah remehkan seseorang hanya karena dia sedang jatuh. Karena mungkin, kejatuhan itu adalah batu loncatan untuk sesuatu yang lebih besar." Reaksi yang mengalir. Beberapa orang desa yang dulu sering mencibir kini tampak malu menunduk. Ada yang menyeka keringat di pelipis meski udara tidak terlalu panas. Ada yang hanya bisa menatap rumah megah itu tanpa kata. Seorang bapak parubaya maju dan berkata lirih, "Ga, maafkan kami. Dulu kami salah menilai." Arga tersenyum tenang. "Nggak perlu minta maaf, Pak. Justru saya berterima kasih, karena cibiran itu jadi bahan bakar buat saya bangkit." Tatapan terakhir dari Sari. Di antara kerumunan, Sari tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia tidak berani maju, hanya berdiri di sudut halaman sambil memegangi tas erat-erat. Dalam hatinya, ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghapus keputusan yang pernah ia buat dulu. Saat Arga menoleh sekilas ke arahnya, pandangan mereka bertemu untuk sesaat. Arga mengangguk kecil, memberi isyarat bahwa semuanya sudah dimaafkan, meski tidak perlu ada kata-kata diucapkan. Sari menutup mulut dengan tangannya, mencoba menahan isak tangis. Akhir dari perjalanan panjang. Setelah acara selesai, sebagian warga masih berkeliling melihat-lihat rumah dan bangunan lain yang sedang dibangun. Arga berdiri di halaman, memandang proyek itu dengan dada lapang. Bima menghampirinya. "Ga, lihat mereka semua. Dulu mereka ketawa waktu kamu jatuh. Sekarang..." Arga tersenyum. "Sekarang, mereka jadi saksi bahwa tidak ada yang sia-sia selama kita mau bertahan." Arga menatap matahari sore yang mulai turun. Sinarnya menembus kaca rumah hingga memantulkan cahaya ke arah kerumunan. Pemandangan itu membuatnya sadar bahwa ini bukan sekadar rumah bernilai 5 miliar. Ini adalah monumen perjuangan, pengingat bahwa keputusasaan tidak pernah menjadi akhir jika kita memilih untuk bangkit. Arga berdiri cukup lama di halaman rumah itu, membiarkan sinar matahari sore yang hangat menyentuh wajahnya. Cahaya itu memantul di kaca besar rumah dan menerangi halaman, seolah memberi tanda bahwa perjalanan panjangnya akhirnya menemukan cahaya. Bima berdiri di sampingnya sambil tersenyum. "Ga, kalau kamu lihat ke belakang, kamu nyangka nggak bisa sampai di titik ini?" Arga menghela napas panjang. "Jujur, Bei, dulu aku sempat ingin menyerah. Tapi setiap kali ingat tatapan orang-orang yang meremehkan, setiap kali ingat janji ke diriku sendiri buat buktiin bahwa aku bisa, itu yang bikin aku tetap melangkah." Dialog dengan warga desa. Beberapa warga desa mendekat dengan raut wajah campur aduk antara kagum, malu, dan tersentuh. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun maju paling depan. "Bang Arga, bolehkah saya belajar dari abang? Saya nggak mau lagi cuma ngomongin orang lain. Saya pengen bisa sukses kayak abang." Arga menepuk bahunya dengan lembut. "Jangan belajar dari kesuksesannya aja. Belajar dari proses jatuh bangunnya juga. Karena justru di saat kita jatuh, kita ditempa buat jadi lebih kuat." Ucapannya disambut anggukan pelan dari kerumunan. Beberapa orang bahkan terlihat menyeka mata karena merasa tersadar. Sari yang menangis diam-diam. Tak jauh dari sana, Sari masih berdiri dengan tangan yang bergetar memegang tas. Ia ingin mendekat, tapi kakinya terasa berat. Ada begitu banyak kata yang ingin ia sampaikan, tapi ia tahu waktu tak bisa diputar ulang. Ketika Arga menoleh ke arahnya sekali lagi, Sari hanya menunduk. Arga tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. Tanpa kata-kata, itu sudah cukup menjadi penutup kisah mereka. Tidak ada dendam,
Tidak ada penyesalan yang diumbar, hanya pelajaran bahwa hidup selalu memberi jalan bagi orang yang mau berjuang. Pelajaran terakhir. Sebelum semua orang bubar, Arga kembali berdiri di teras rumah itu dan berbicara dengan suara mantap. Teman-teman, apa yang kalian lihat hari ini bukan soal harga rumah, bukan soal mobil, bukan soal keberhasilan semata. Ini tentang satu hal. Perjalanan yang tidak pernah berhenti walau kita berkali-kali jatuh. Kalau kalian punya mimpi, jangan biarkan ejekan atau cibiran orang lain menghentikan langkah kalian. Karena pada akhirnya, yang menentukan sampai di mana kita berdiri adalah keyakinan dan kerja keras kita sendiri. Kata-kata itu membuat suasana hening beberapa detik. Lalu, tepuk tangan kecil mulai terdengar dari satu sudut, disusul yang lain, hingga menjadi riuh. Bukan tepuk tangan karena kekayaan Arga, tetapi karena pesan yang menggetarkan hati. Penutup yang menghangatkan. Senja mulai turun. Langit berubah menjadi jingga keemasan, dan burung-burung terbang pulang ke sarang. Arga berdiri memandangi rumah itu sekali lagi. Di kepalanya, ia teringat semua masa ketika ia tidur di lantai kontrakan tanpa alas, ketika ia tidak punya uang untuk makan, ketika ia harus menahan malu karena dianggap gagal. Namun kini, semua itu bukan lagi luka. Semua itu adalah jejak yang membentuk siapa dirinya hari ini. Terima kasih, Allah, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Ia menutup mata sebentar, merasakan angin sore menyapu wajahnya. Saat ia membuka mata kembali, ia melihat Bima berdiri sambil tersenyum bangga, warga desa yang mulai membubarkan diri dengan wajah terinspirasi, dan Sari yang berjalan pergi dengan langkah pelan namun penuh penyesalan. Arga menarik napas panjang, menatap ke depan, lalu berkata lirih namun mantap. Perjalanan ini belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Selesai.